Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrul Wasekina dengan NIM 22076002 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan itu adalah sebuah pendidikan yang bertujuan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dibutuhkan untuk memulai dan mengelola bisnis yang sukses. Hal ini meliputi pembelajaran tentang perencanaan bisnis, pemasaran, manajemen keuangan, inovasi, kreativitas, dan juga kepemimpinan. Pendidikan kewirausahaan ini dapat diterapkan pada semua bidang bisnis, baik untuk usaha yang kecil maupun yang besar, serta untuk individu yang ingin memulai bisnis sendiri. Pengantar kewirausahaan ini adalah sebuah mata kuliah ataupun pelajaran yang memberikan pemahaman dasar tentang kewirausahaan. Pelajaran ini dapat meliputi sejarah kewirausahaan, proses bisnis, inovasi, manajemen resiko, pemasaran, dan juga sumber daya manusia dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan juga menjalankan bisnis yang sukses. Pendidikan kewirausahaan ini memiliki beberapa manfaat yang penting. Yang pertama itu adalah untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan berwirausaha dengan mempelajari keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis. Pendidikan kewirausahaan ini juga dapat membantu individu dalam meningkatkan kemampuan berwirausaha mereka. Lalu yang kedua adalah untuk mendorong inovasi, yang mana pendidikan kewirausahaan ini dapat membantu membangun keterampilan inovatif dan juga yang kreatif dalam berbisnis yang dapat memicu ide-ide baru dan berpotensi untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, yang mana pendidikan kewirausahaan ini meliputi dari manajemen keuangan yang dapat membantu para wirausahawan untuk memahami bagaimana mengelola sumber daya keuangan dan membuat keputusan yang cerdas dalam keuangan bisnis yang dilakukan. Lalu ada untuk meningkatkan kesempatan kerja, yang mana dengan meningkatnya jumlah bisnis yang baru, pendidikan kewirausahaan ini dapat membuka peluang baru bagi pencari kerja untuk menjadi wirausahawan ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Jadi secara keseluruhan, pendidikan kewirausahaan itu memiliki peran penting dalam membantu individu untuk mempersiapkan diri menjadi wirausahawan yang sukses dan juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan kewirausahaan dapat dijalankan dalam berbagai bentuk. Di antaranya itu yang pertama adalah dari program akademik, yang mana pendidikan kewirausahaan ini dapat diselenggarakan sebagai bagian dari program akademik di sekolah, universitas, ataupun dari institusi-institusi pendidikan lainnya. Program akademik ini dapat mencakup dari mata kuliah, program gelar, ataupun dari program sertifikasi. Yang kedua yaitu pelatihan dan juga workshop, yang mana pelatihan dan workshop kewirausahaan dapat diselenggarakan oleh lembaga non-profit, organisasi bisnis, ataupun pemerintah, dan juga dapat mencakup keterampilan kewirausahaan, manajemen bisnis, ataupun aspek bisnis lainnya. Yang ketiga itu dari inkubator bisnis, yang mana inkubator bisnis ini adalah sebuah program yang membantu wirausahawan dalam memulai dan juga mengembangkan bisnis mereka dengan menyediakan sumber daya dan juga dukungan seperti adanya ruangan kerja, akses ke jaringan dan mentor, dan juga pelatihan kewirausahaan. Yang keempat itu adalah akses ke sumber daya, yang mana pendidikan kewirausahaan ini dapat berupa akses ke sumber daya seperti adanya dari buku, artikel, video, dan juga sumber daya online lainnya yang membantu individu mempelajari tentang kewirausahaan. Yang kelima itu adalah dari kemitraan dengan perusahaan, yang mana beberapa perusahaan ini menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pendidikan kewirausahaan dan juga memberikan peluang magang dan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Pendidikan kewirausahaan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memulai dan juga mengembangkan bisnis yang sukses. Di antaranya itu adalah dari yang perencanaan,
dengan cara merencanakan bisnis, termasuk pembuatan rencana bisnis, analisis pasar, dan strategi untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua itu adalah dari adanya kreativitas dan inovasi, yang mana pelatihan tentang bagaimana mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan juga inovatif yang dapat membantu bisnis bersaing di pasaran. Lalu yang ketiga, pemasaran, pembelajaran tentang strategi pemasaran yang efektif, termasuk dari branding, penjualan, dan juga promosi produk ataupun jasa. Lalu yang keempat itu adalah manajemen keuangan, yang mana pelatihan tentang manajemen keuangan, termasuk dari pemahaman laporan keuangan, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, ataupun bagaimana strategi keuangan ini. Lalu ada manajemen resiko, jadi mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mengelola resiko dalam bisnis, termasuk dari manajemen resiko keuangan dan resiko operasional. Lalu yang keenam itu adalah teknologi, yang mana pembelajaran tentang cara mengintegrasikan teknologi dalam bisnis, termasuk penggunaan teknologi dalam pemasaran, produksi, dan juga pengelolaan bisnis. Lalu yang ketujuh itu adalah mempelajari bagaimana kepemimpinan dan juga manajemen sumber daya manusia. Pelatihan tentang cara menjadi pemimpin yang efektif dan cara mengelola sumber daya manusia dalam bisnis. Lalu ada konsep dasar pendidikan kewirausahaan, diantaranya itu adalah satu, pengembangan keterampilan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan individu seperti adanya kreativitas, inovasi, riset pasar, dan juga manajemen keuangan dan kepemimpinan. Lalu yang kedua itu adalah pengembangan sikap kewirausahaan. Jadi dalam pendidikan kewirausahaan ini juga bertujuan dalam mengembangkan sikap kewirausahaan individu, seperti bagaimana sikap proaktif, sikap percaya diri, sikap optimis, dan juga sikap yang berani mengambil resiko. Lalu ada pengenalan dan pembelajaran tentang bisnis. Jadi dalam pendidikan kewirausahaan ini juga mencakup ataupun mempelajari bagaimana pengenalan dan juga pembelajaran tentang bisnis, termasuk dari konsep dasar bisnis, manajemen bisnis, ataupun strategi bisnis. Lalu ada pengenalan dan pembelajaran tentang pasar. Jadi dalam pendidikan kewirausahaan ini juga mempelajari tentang pengenalan, pembelajaran tentang pasar, termasuk dari analisis pasar, segmentasi pasar, dan juga strategi pemasaran. Lalu apa sih wirausaha itu? Jadi wirausaha itu adalah seseorang yang menciptakan ataupun memulai bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Seorang wirausaha biasanya memiliki ide bisnis yang lebih kreatif, kemampuan manajemen, dan juga kemampuan dalam mengambil resiko. Wirausaha juga harus memiliki keterampilan pemasaran, keuangan, dan juga manajemen operasional yang kuat untuk menjalankan bisnis secara efektif. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama adalah mencari ide bisnis. Kita harus menemukan ide bisnis yang kreatif, inovatif, dan juga memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, kita membuat rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang rinci untuk menggambarkan tujuan dari bisnis, strategi pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan juga operasionalnya. Lalu yang ketiga itulah memperoleh modal. Kita harus menemukan terlebih dahulu sumber pendanaan yang cocok untuk memulai bisnis kita, seperti adanya mungkin investasi pribadi, pinjaman, ataupun kemitraan lainnya. Lalu yang keempat itu adalah dengan membangun merek yang kuat dan efektif untuk produk dan layanan yang akan kita buat dalam bisnis kita. Lalu yang kelima adalah mengelola bisnis. Kita harus bisa menerapkan prinsip manajemen yang kuat, termasuk dari manajemen keuangan, manajemen risiko, dan juga manajemen sumber daya manusia. Jadi, secara keseluruhan, menjadi seorang wirausaha ini tuh membutuhkan kerja keras, kreativitas, risiko, dan kemampuan manajemen yang kuat. Dengan ide-ide bisnis yang baik, rencana bisnis yang solid, dan juga keterampilan manajemen yang efektif, seseorang itu dapat memulai bisnis mereka dan mencapai keberhasilan. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.